Bagaimana kalau saya bilang ke Anda, ada sebuah program pemerintah yang katanya bakal menghasilkan 1 triliun dolar. Wow, angka yang besar. Iya, dan targetnya itu 37 juta miliarder di seluruh dunia. Tapi, sampai sekarang sejauh ini baru berhasil meloloskan tepat satu aplikasi. Cuma satu. Serius. Iya, satu. Kedengarannya kayak lelucon kan? Tapi ini adalah klaim nyata yang diucapkan di bawah sumpah di salah satu ruangan paling berkuasa di dunia. Dan ketika angka sebesar itu berbenturan langsung dengan realitas birokrasi, itu bukan cuma sekedar salah hitung ya. Itu kayak gejala dari sesuatu yang jauh lebih sistemik. Tepat. Jadi, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Khusus untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang pengen paham apa yang sebenarnya terjadi di balik hiruk-pikuk berita politik tanpa ngerasa kewalahan. Betul sekali. Hari ini misi kita jelas, kita bakal membedah sebuah video dari saluran Midas Touch. Video ini menyoroti sidang dengar pendapat Kongres yang sangat penuh ketegangan, di mana Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dicecar habis-habisan. Plus, kita juga bakal ngupas wawasan dari wawancara dengan anggota Kongres Mike Levin. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita menyelam lebih jauh, ada satu konteks penting yang harus banget kita perjelas sejak awal. Silahkan. Jadi, sumber yang kita bedah hari ini, video Midas Touch dan wawancara itu, memuat pandangan politik partisan sayap kiri atau Demokrat yang sangat kental. Nah, tugas kita di sini bukanlah untuk memihak atau mendukung pandangan tersebut. Sama sekali bukan ya? Benar. Kita hadir murni cuma untuk membongkar informasi, melihat apa sih yang dituduhkan, dan mencoba memahami narasi besar di baliknya. Kita bedah materinya, bukan ngambil posisi politiknya. Masuk akal. Nah, pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin, kenapa sih Anda harus peduli sama sidang yang mungkin kedengerannya, cuman drama politik ibu kota biasa? Kenapa tuh? Karena ini bukan cuman drama. Ini tentang persimpangan antara kekayaan pribadi, akuntabilitas publik, dan pastinya bagaimana kebijakan tingkat atas ini secara langsung mempengaruhi uang pajak Anda. Iya. Dan jujur aja, nggak ada tempat yang lebih jelas untuk melihat hilangnya akuntabilitas selain ketika seseorang berada di bawah sumpah. Oh, itu poin yang bagus banget. Karena ini bawa kita ke momen paling dramatis di sidang tersebut. Waktu dia dicecar itu ya? Iya. Anggota Kongres Madeleine Dean dan Meng, mereka mencecar Lutnick terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Dan reaksi Lutnick itu wow. Dia secara harfiah terdiam, Bungkam total ya? benar-benar menolak menjawab. Dia cuma beralasan kayak dia bakal bahas itu secara sukarela nanti secara tertutup dengan Komite Pengawas DPR. Dan dia bilang itu bakal dilakukan dalam waktu kurang dari 2 minggu kan? Betul. Dalihnya, sidang hari ini cuma khusus buat anggaran, jadi jangan tanya masalah pribadi. Tapi gini, alasan itu mungkin kedengeran kayak prosedur standar, tapi jadi sangat aneh kalau kita lihat rekam jejaknya. Lutnick ini pernah bikin klaim ke New York Post. Ya, yang di tahun 2005 itu. Iya, dia bilang dia memutus kontak dengan Epstein di tahun 2005 karena merasa, kutip-kutip, jijik. Jijik, kata yang kuat banget ya. Sangat definitif. Tapi, sumber dari sidang itu justru mengungkap hal yang kontradiktif. Terungkap kalau di tahun 2012... Tunggu, berarti 7 tahun setelah dia ngaku jijik itu? Betul, 7 tahun setelahnya. Dia bawa istri, anak-anak, bahkan pengasuhnya ke pulau pribadi Epstein. Dan yang lebih gila, 5 hari setelah kunjungan itu, Lutnick tanda tangan kesepakatan bisnis bernama Advent sama Epstein. Oh, wow. 5 hari? Iya, sebagai rekan investor. Dan komunikasi email bisnis mereka itu ternyata terus berlanjut sampai tahun 2018. Ini bikin saya mikir, ini tuh ibaratnya gini. Ada murid yang tertangkap basah nggak ngerjain PR. Terus waktu ditanya sama guru matematika, dia malah jawab, jangan khawatir Pak, nanti PR-nya saya kasih ke guru sejarah aja 2 minggu lagi di ruang tertutup. Iya, analogi yang sangat pas. Kan aneh. Maksud saya, apakah taktik menunda dan ngeles waktu lagi di bawah sumpah ini emang perisai hukum yang sah atau cuma manuver politik yang arogan aja? Apalagi ini juga dibahas di sidang. Trump kan baru aja memecat 3 anggota kabinet perempuan ya. Iya, Kristi Noem, Pam Bondi, sama Lori Chavez de Remer. Nah, Rep, Dean mempertanyakan,
Kalau Trump memang sebegitu pedulinya sama akuntabilitas sampai mencat mereka, kenapa Lutnick ini nggak dipecat? Nah, kalau kita analisa dari kacamata struktural, seperti yang juga disoroti oleh Rep. Mike Levin, ini nunjukin presiden yang berbahaya. Ada rasa kebal hukum atau invincibility di antara para pejabat ini. Maksudnya, mereka ngerasa nggak bisa disentuh? Betul, konsep bersaksi di bawah sumpah itu tampaknya mulai kehilangan taringnya. Kalau pejabat bisa ngeles begitu aja tanpa konsekuensi, ya sistem pengawasannya runtuh. Dan gilanya lagi, sikap-sikap suka menghindar ini ternyata bukan cuma soal urusan pribadinya. Ini menular langsung ke bagaimana dia ngejalanin kebijakan publik. Oh, kita masuk ke urusan kebijakan sekarang. Iya, ke program Gold Card tadi, mengubah Green Card biasa jadi semacam tiket VIP alias Gold Card. Nah, ini studi kasus asimetri informasi yang sempurna. Iya, kan syaratnya siapapun yang bayar minimal $1 juta ke semacam akun hadiah departemen atau $5 juta secara umum bisa langsung dapat izin tinggal permanen. Dan ingat janjinya, Trump dan Lutnick ini janji bakal jual 200.000 kartu. Untuk ngehasilin $1 triliun buat ngelunasin utang negara. Dia bahkan sesumbar katanya ada 37 juta orang di dunia yang mampu beli. Tapi fakta di lapangannya, Cuma satu. Baru satu aplikasi yang disetujui. Gimana bisa? karena di belakang layar itu ada proses vetting atau pemeriksaan dari DHS yang luar biasa ketat. Biayanya aja sampai $15.000 per aplikasi. Jadi birokrasinya itu ngunci prosesnya. Ini tuh kayak Anda ngaku lagi ngebangun koloni di Mars, padahal di dunia nyata Anda baru berhasil nerbangin layang-layang. Tepat. Angka bombastis itu dipakai cuma buat jualan kebijakan di media, tapi waktu gagal, mereka pakai kebingungan birokrasi buat lari dari tanggung jawab. Dan bicara soal lari dari tanggung jawab, skandal tarif ini lebih gila lagi. Oh iya, tarif yang katanya paling tinggi sejak depresi besar itu kan? Betul. Dan Mahkamah Agung akhirnya menyatakan tarif itu ilegal. Jadi pemerintah harus ngembaliin dana alias refund sebesar $166 miliar. Uang yang sangat besar. Sangat besar. Nah, di sidang, Rep. Dean ini nuduh kalau anak-anaknya Lutnick yang kebetulan sekarang jalanin perusahaan ekuitas masta lamanya, Cantor Fitzgerald. Cantor Fitzgerald ya? Iya, mereka dituduh manfaatin koneksi ini buat beli hak pengembalian dana tarif dengan harga yang super murah dari bisnis-bisnis yang lagi butuh uang cepat. Lutnick pasti membantah kan? Tentu saja, dia bilang itu tidak benar. Tapi waktu Rep. Ivy nanya apakah ada proses yang jelas buat ngembaliin dana 166 miliar itu ke konsumen dan bisnis kecil, Apa jawabannya? dia ngaku nggak tahu. Dia malah lempar tanggung jawabnya ke portal Bea Cukai, si Customs and Border Patrol itu. Ironis banget. Sangat. Maksud saya, Menteri Perdagangan nih bisa ngitung 37 juta calon pembeli di seluruh dunia di luar kepala, tapi tiba-tiba amnesia total waktu ditanya soal pengembalian miliaran dolar dari kebijakannya sendiri. Inilah asimetri informasi tadi. Mereka bikin kebijakan populis dari atas, tapi pas gagal, ya dilempar ke bawah yang nggak punya infrastrukturnya. Ujung-ujungnya, bisnis kecil menderita dan perusahaan ekuitas swasta yang untung. Ngomong-ngomong soal yang menderita, mari kita lihat dampaknya ke pekerja di lapangan. Ini benar-benar nunjukin kesenjangan antara miliarder kabinet sama kelas pekerja Amerika. Ada momen dengan Rep. DiLauro kan? Ya, Rep. DiLauro itu ngonfrontasi Lutnick soal penurunan tajam lapangan kerja manufaktur di tahun pertamanya. Dan cara Lutnick merespons itu sangat khas. Dia nggak bahas masalah hari ini, tapi dia malah jualan masa depan. Betul banget. Dia malah pamer proyeksi dari pabrik yang baru peletakan batu pertama. Kayak Micron itu ya, $100 miliar buat 40.000 pekerja konstruksi. Iya, Micron. Terus ada TSMC di Arizona yang katanya 40.000 pekerja juga. Belum lagi pabrik di Ohio yang 25.000 pekerja. Terus dia janji pendanaan 400 miliar di farmasi, 200 miliar di otomotif. Semuanya di masa depan. Semuanya di masa depan. Padahal di saat yang sama, ada kejadian yang diangkat oleh perwakilan lain soal British Petroleum, si BP ini. Ah, insiden BP. Ini sangat krusial. Di distriknya, BP ini mengunci atau melockout 1.000 pekerja serikat United Steelworkers di Hammond, Chicago sama Whiting. Alasannya cuma masalah kontrak, dan mereka diganti sama pekerja tak terlatih. Yang mana itu nimbulin risiko keselamatan sama lingkungan yang luar biasa bahaya kan? Banget. Tapi tebak apa reaksi Lutnick waktu dengar penderitaan 1.000 keluarga ini? Dia tertawa. Tertawa. Dia beneran terekam tertawa dan nyebut penjelasan itu sebagai sesuatu yang teatrikal.
Wow, itu benar-benar cerminan dari pola pikir private equity atau ekuitas swasta. Gimana tuh maksudnya? Dalam dunia ekuitas swasta, para pekerja itu seringkali cuma dilihat sebagai angka di atas kertas Excel. Cuma biaya yang harus ditekan, yang harus bayar cicilan bulan ini. Bagi mereka, memecat orang hari ini demi efisiensi itu hal biasa. Asalkan 5 tahun lagi, perusahaan bisa dijual mahal. Ini kayak ngasih tahu orang yang rumahnya lagi kebakaran hari ini, "Hey, jangan sedih, saya berencana bangun rumah mewah 3 tahun lagi. Di kota yang berbeda." Analogi yang sangat akurat. Mereka itu secara sistematis seolah nggak mampu lagi paham krisis ekonomi jangka pendek yang dialami rakyat biasa. Dan kalau empati dan akuntabilitas udah hilang di level dalam negeri, wawasan dari Rep McLevin ini ngebuka mata kita tentang apa yang terjadi di skala global. Karena pola yang sama ini diterapkan pada urusan luar negeri ya. Tepat. Levin nunjukin soal keterlibatan asing, misalnya Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria, yang dituduh pakai dana pemerintah secara ilegal buat ngedanain kelompok sayap kanan kayak Sipak, buat memanipulasi pemilu di luar negeri. Itu satu hal. Tapi konflik kepentingan di Timur Tengah yang Levin bahas itu jauh lebih mengkhawatirkan. Oh iya, yang soal Jared Kushner dan pengusaha bernama Witkoff itu, kan? Mereka berdua memimpin negosiasi dengan Iran. Tanpa otoritas yang jelas. Padahal Kushner punya perusahaan ekuitas swasta, Affinity, yang kabarnya baru aja terima miliaran dolar dari Arab Saudi dan Qatar. Dan Arab Saudi serta Qatar ini kan rival regionalnya Iran. Makanya, Levin tuh sampai memperingatkan kalau ini bisa berujung pada perang yang nggak punya izin dari Kongres, atau malah menghasilkan kesepakatan yang jauh lebih buruk dari era Obama. Karena motivasi negosiatornya jadi bias kan? Miliaran dolar uang pribadi mereka terikat dengan negara-negara tersebut. Konflik kepentingan tingkat dewa ini mah. Nah, dari sini Levin juga ngebongkar konsep yang dia sebut sebagai siklus 2 mingguan atau the 2-week loop. The two-week loop. Ini favorit saya. Karena mekanismenya luar biasa licik. Tolong jelaskan, karena Trump dituduh terus-menerus nunda janji kebijakan. Kayak kebijakan kesehatan. 2 minggu lagi, cek dividen dari Doge, 2 minggu lagi, isu Iran, 2 minggu lagi. Dan dalam bisnis normal, nunda terus-terusan itu kan tanda ketidakmampuan ya. Banget, itu fatal. Tapi Anda dan Levin bilang kalau penundaan ini justru adalah fitur, bukan bug. Kok bisa? Gini, penundaan konstan ini adalah alat manipulasi pasar. Bayangkan pasar prediksi atau futures minyak bumi. Oke. Ketika ada ancaman perang dengan Iran, harga minyak bakal melonjak naik karena panik. Para insider yang tahu informasi material ini, Maksudnya mereka yang tahu kapan pengumuman tunda bakal keluar. ya mereka bisa beli posisi sebelum lonjakan. Lalu saat tiba-tiba Trump bilang, "Oh, kita tunda dulu 2 minggu," ketegangan mereda, harga anjlok. Mereka bisa main di dua arah dan dapat durian runtuh. Wow, jadi ketidakpastian ini sengaja dipelihara. Betul, ketidakpastian adalah mesin pencetak uang terbaik buat mereka yang pegang kendali informasi dari dalam. Bikin merinding. Dan yang bikin saya makin geleng-geleng, peringkat persetujuan Trump itu kan anjlok banget ke 33%. Lebih rendah dari Nixon sebelum mundur ya. Iya, bahkan kurang populer dibanding George W. Bush menjelang resesi hebat. Tapi anggota Partai Republik di Kongres kayaknya enggan banget ngambil tindakan pengawasan atau bahkan sekedar ngebahas amandemen ke-25. Karena mereka disandra oleh sistem pemilu primer. Takut dilawan di primary election ya. Tepat. Hilangnya akuntabilitas di Kongres membiarkan manuver-manuver elit ini terus terjadi tanpa ada yang ngerem. Luar biasa. Kalau kita tarik benang merahnya dari sesi eksplorasi mendalam kita ini, Banyak banget yang kita cover hari ini ya. iya, mulai dari Howard Lutnick yang les dan nggak transparan soal Epstein, terus program Gold Card yang angkanya lebih mirip fiksi ilmiah dibanding kebijakan nyata. Belum lagi ketidakpedulian yang nyata terhadap ribuan pekerja pabrik yang di lockout tadi. Betul, dan ditambah manuver negosiasi internasional dengan Iran yang penuh dengan konflik kepentingan bernilai miliaran dolar. Semua ini terhubung. Semuanya berakar dari akuntabilitas yang mati dan informasi yang dikendalikan untuk keuntungan pribadi. Nah, mengapa Anda sebagai pendengar yang cermat harus mengingat ini semua? Karena wawasan ini tuh ibarat kacamata ronsen buat Anda membaca berita esok hari. Supaya nggak mudah terkecoh. Betul, saat Anda lihat pejabat di TV berjanji soal angka fantastis di masa depan, Anda sekarang tahu harus memeriksa.
Apa sih yang lagi mereka alihkan dari masa kini? Dan selalu pertanyakan, siapa yang diuntungkan dari penundaan ini? Yap. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan provokatif buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mari kita dengar. Sistem ini kan tampaknya mengandalkan siklus kemarahan yang datang terus-menerus. Hari ini ada skandal tarif. Besoknya udah ada skandal negosiasi Iran. Semua numpuk sampai Anda lupa sama skandal minggu lalu. Skandal menutupi skandal. Betul. Jadi pertanyaannya, apakah demokrasi kita ini sebenarnya mati karena kurangnya informasi? Ataukah demokrasi kita justru sedang ditenggelamkan secara perlahan? Maksud saya sedang ditenggelamkan karena terlalu banyaknya kekacauan. Kekacauan yang disengaja. Ya, kekacauan yang bikin kita, masyarakat umum, pada akhirnya milih untuk apatis, lelah, dan berhenti peduli. Dan itu yang paling berbahaya. Saat kita berhenti peduli, mereka menang. 100%. Terima kasih buat Anda yang udah ikut membedah tumpukan informasi ini bareng kita hari ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.